Pertama, apa arti kebaruan menurut Santo Paulus? Paulus dengan tegas mengatakan, segala sesuatu kuanggap sebagai sampah karena pengenalan akan Tuhanku Yesus Kristus, akan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Paulus, pengenalan akan Yesus menjadikan harta yang tidak tergantikan. Kalau selama ini dia merasa sebagai orang yang luar biasa hebat, murid Gamaliel, mengenal ajaran-ajaran Taurat mendalam, hafal luar kepala, tetapi ketika Yesus menyatakan diri kepadanya, pengenalan akan Yesus adalah harta yang tak tergantikan. Semuanya kuanggap sampah. Pengenalan akan Yesus sebagai seorang pribadi. Kita bisa melihat kalau selama ini ada aturan-aturan yang membuat dia mengejar-ngejar murid Tuhan, sekarang dia mengenal Yesus secara pribadi, yang mengenal dia, yang mencintai dia, dan menghendaki keselamatan abadi. Mengenal Yesus secara pribadi. Yang kedua, apa arti kebaruan menurut Nabi Yesaya? Yesaya menawarkan apa? Akan datang cepat atau lambat yang namanya zaman penyelamatan, di mana ketika langit terbuka, di sanalah umat Allah mengalami keselamatan Tuhan. Maka kebaruan menurut Yesaya tidak lain adalah hati yang merindukan akan datangnya Sang Mesias, Sang Penyelamat, Sang Mesias yang akan memberikan air kehidupan. Dan kita tahu dalam perjalanan sejarah bangsa Israel, mereka mendapatkan sebuah tanah perjanjian di mana dari bukit Gunung Horeb mengalirlah air ke tanah Israel yang memberikan kehidupan. Dan kita semua tahu yang namanya peradaban manusia itu juga lahir di tepi aliran sungai. Maka ibaratnya mereka menimba dari sumber yang asli dari Tuhan sendiri. Kebaruan menurut Yesaya juga berarti bahwa meninggalkan pola perilaku hidup yang lama, yang tadinya menindas, yang tadinya merendahkan orang lain, kita diajak untuk melihat pribadi-pribadi sebagaimana Sang Mesias kehendaki. Dan yang terakhir, kita diajak melihat kebaruan di dalam Tuhan Yesus sendiri. Apa yang Yesus tawarkan kepada perempuan yang didorong-dorong oleh orang banyak, dianggap sebagai perempuan berzina. Pertama, Yesus tidak menghakimi perempuan itu. Dia melihat dengan kacamata kasih. Yesus hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan kita melihat juga bagaimana Yesus menjadi pembela wanita itu, orang yang remah, yang rapuh, di hadapan orang banyak yang mau melempari dengan batu merajam dia. Yesus mengajak mereka untuk menengok, berefleksi. Yang tidak berdosa boleh melemparkan batu yang pertama. Dan ketika mereka menyadari bahwa mereka pun adalah orang-orang yang tidak luput dari dosa, akhirnya mereka pergi satu persatu. Dan Yesus akhirnya sekali lagi tidak menghakimi, tidak mengadili perempuan itu, tetapi mengajak dia untuk pergilah. Mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Pandanglah ke depan. Masa lalu boleh dilihat sebagai masa lalu, boleh direnungkan, boleh direfleksikan. Tetapi yang paling penting adalah melihat ke depan, bagaimana engkau berbuat baik.